Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita senang bisa berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini. Doa kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacitanya, kasihnya, kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak berhenti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani hari ini, sebelumnya berkati dan urapi firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 25. Begini firman Tuhan. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Dari ayat yang kita baca, dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan turut terlibat atau terbawa dalam kehidupan kita. Ketika Daud yang telah diurapi menjadi raja atas bangsa Israel, sebagai raja tentunya ia memiliki segalanya, baik itu jabatan, baik itu kekayaan, bahkan tentara pasukannya, dia memiliki semuanya. Setelah tahu bahwa Raja Daud telah menjadi raja atas Israel, orang-orang Filistin berusaha untuk menangkap Daud. Dan bahkan bisa jadi mereka berusaha supaya menghabisi nyawa daripada Daud. Ketika mendengar hal itu, Daud tidak langsung bertindak dengan menghimpun kekuatan dan mengumpulkan orang-orang pilihan atau pasukan tentaranya, lalu mengatur strategi perang untuk menghadapi orang-orang Filistin yang sedang datang untuk menangkapnya. Atau bisa saja Daud meminta nasihat kepada para penasihat pribadinya sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh para pemimpin atau para raja. Tetapi pada saat itu, apakah Daud melakukan itu? Hal yang pertama dilakukan oleh Daud adalah ia datang kepada Tuhan. Ngapain dia datang kepada Tuhan? Dia datang kepada Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harusnya diperbuatnya, apa yang harusnya dia lakukannya dalam menghadapi orang-orang Filistin ini. Jadi Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Seperti itulah yang tertulis nanti kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi Daud tidak melupakan Tuhan setiap kali ia melangkah dalam kehidupannya. Ia selalu melibatkan Tuhan di setiap keputusan dan tindakannya. Ia tidak melupakan Tuhan. Ia libatkan Tuhan. Ia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Daud tidak mau bertindak dengan kekuatan sendiri. Tidak mau mengandalkan kepintaran atau kehebatannya. Dan tidak membangga-banggakan pengalamannya yang dimilikinya bersama dengan Tuhan. Jadi Daud sangat menyadari apalah arti hidupnya ini tanpa Tuhan. Di luar Tuhan dia sadar dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sadar apa yang dia alami saat ini karena Tuhan. Oleh sebab itulah dia menyadari hidupnya ini gak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi di sepanjang perjalanan kehidupannya, ia memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Bahwa Tuhan adalah tempat berlindung dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Seperti itulah yang tertulis dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud menunjukkan betapa ia mempunyai kepekaan rohani. Daud memiliki suatu kemampuan untuk memahami dan menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupannya. Jadi dia berusaha apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang dia kejar, yang utama dalam kehidupannya. Setelah dia tahu apa yang diinginkan, dikehendaki Tuhan, itulah yang mau dia lakukan. Jadi sebagai seorang yang peka rohani, akan selalu belajar bagaimana agar kehidupannya selaras dan seirama
dengan hati Tuhan. Karena ketika kita selaras dan seirama dengan hati Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau dan inginkan, maka kita percaya kuasa Tuhan akan berlaku di sana. Kuasa Tuhan akan dinyatakan di sana. Jadi sebelum bertindak, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dan setelah mendengar jawaban dari Tuhan, ia pun bukan hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, tetapi ia juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tidak ada artinya usaha kita mencari Tuhan, mencari kehendak keinginan Tuhan. Setelah kita tahu apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kalau kita tidak lakukan apa yang Tuhan inginkan dan perintahkan, gak ada artinya, gak ada gunanya. Tetapi Daud setelah dia datang kepada Tuhan, mencari apa kehendak dan keinginan Tuhan, lalu dia lakukan perintah Tuhan, dia lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi selama Daud melibatkan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menolong Daud untuk memukul kalah orang-orang Filistin. Dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17-25, di sana tertulis bahwa orang-orang Filistin itu 2 kali berusaha untuk menangkap Daud, untuk membinasakan, membunuh Daud, menghilangkan Daud. Tetapi mereka selalu gagal dan tidak berhasil untuk menangkap Daud. Kenapa? Karena Tuhan selalu membantu dan menolong Daud dari orang-orang Filistin. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk tidak melupakan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, itu membuktikan bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan kepintaran kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Jadi setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan melihat dan mengalami kuasa yang sanggup. Mereka ini yang mengandalkan Tuhan akan mengalami, akan melihat pertolongan, kuasa daripada Tuhan yang melepaskan kita dari segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita andalkan, pasti selalu punya cara untuk menolong dan melepaskan kita dari segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan melupakan Tuhan. Karena kita tahu orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan bela mereka, Tuhan akan menolong mereka. Mari kita sepanjang hari ini belajar melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini, supaya kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus dalam sepanjang hidup kami hari ini melibatkan Tuhan, baik itu ketika kami di rumah tangga keluarga, ketika kami bersekolah atau berkuliah, ketika kami Tuhan Yesus di dalam pekerjaan usaha kami, dalam segala rencana keinginan aktivitas kami. Tuhan, kami rindu Engkau yang terlibat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau yang menuntun kami di depan, pimpinlah kami Tuhan, bawalah kami Tuhan menurut apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan, Kau kehendaki. Karena kami tahu keinginan-Mu, kehendak-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Segala berkat yang Kau janjikan yang terbaik sepanjang hari ini dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.